bagi siapapun yang menyaksikan channel ini. Pada pertemuan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan aplikasi dari sel elektrokimia, yaitu aplikasi sel volta pada proses korosi dan aplikasi sel elektrolisis pada proses penyepuhan. Yang pertama adalah korosi atau perkaratan. Benda-benda yang mengandung logam seperti besi cenderung mengalami kerusakan di alam. Hal itu ditandai dengan adanya bercak-bercak besi yang berwarna merah coklat, yang umumnya disebut karat besi. Maka, korosi dapat diartikan peristiwa kerusakan logam akibat proses elektrokimia, di mana pada proses elektrokimia itu terdapat reaksi redoks yang terjadi pada masing-masing elektrodanya yang menggunakan prinsip Crow. Masih ingat ya? Di katoda terjadi peristiwa reduksi atau peristiwa tangkap elektron, sedangkan di anoda terjadi peristiwa oksidasi atau pelepasan elektron. Reaksi perkaratan pada besi. Peristiwa yang terjadi pada besi berkarat adalah besi teroksidasi di anoda. Misalkan pada suatu batang besi yang terkena tetesan air, di mana tetesan air ini mengandung gas oksigen, maka gas oksigennya ini langsung berperan sebagai katoda, sedangkan batang besi itu berperan sebagai anoda. Maka dapat disimpulkan elektron mengalir dari anoda ke katoda. Untuk suasana yang terjadi pada proses perkaratan besi itu ada dua, yaitu suasana asam dan suasana basa, karena H2O mengandung komponen H positif sebagai asam dan komponen OH negatif sebagai basa. Reaksi yang terjadi pada suasana asam, di katoda oksigen direduksi. Menurut reaksi, O2 tambah 4H positif ditambah dengan 4 elektron menghasilkan 2H2O, sedangkan anodanya besi langsung mengalami oksidasi menjadi Fe2 positif tambah 2 elektron. Maka elektronnya kita samakan, diperoleh reaksi sel pada suasana asam. Sedangkan pada suasana basa, di katodanya juga oksigennya yang direduksi menurut reaksi 2H2O tambah 4 elektron ditambah O2 menghasilkan 4 OH negatif. Di anoda Fe teroksidasi menjadi Fe2 positif tambah 2 elektron. Elektronnya kita samakan, maka diperoleh reaksi sel 2H2O tambah O2 tambah 2 Fe menghasilkan 4 OH negatif tambah 2 Fe2 positif. Proses ini akan berlanjut. Menurut reaksi, 4 Fe2 positif ditambah dengan O2 ditambah dengan 4 tambah 2N kali H2O menghasilkan 2 Fe2O3 NH2O ditambah 8H positif, di mana Fe2O3 NH2 inilah yang disebut dengan rumus karat besi. Faktor penyebab korosi. Yang pertama, konsentrasi H2O dan O2. Dalam kondisi kelembapan yang lebih tinggi, besi akan lebih cepat berkarat. Selain itu, dalam air yang kadar oksigen terlarutnya lebih tinggi, perkaratan juga akan lebih cepat. Hal ini sebagaimana air dan oksigen masing-masing berperan sebagai medium terjadinya korosi dan agen pengoksidasi besi. Yang kedua, pH. Pada suasana yang lebih asam atau pH lebih kecil dari 7, reaksi korosi besi akan lebih cepat. Sebagaimana reaksi reduksi oksigen dalam suasana asam lebih spontan, yang ditandai dengan potensial reduksinya lebih besar dibanding dalam suasana netral ataupun basa. Yang ketiga, suhu. Semakin tinggi suhu, semakin cepat korosi terjadi.
Hal ini mengacu pada faktor penyebab laju reaksi kimia, yaitu semakin tinggi suhu, maka laju perkaratan akan semakin cepat. Yang keempat, ada keberadaan elektrolit. Keberadaan elektrolit seperti garam NaCl pada medium korosi akan mempercepat terjadinya korosi. Sebagaimana ion-ion elektrolit membantu menghantarkan elektron-elektron bebas yang terlepas dari reaksi oksidasi di daerah anoda kepada reaksi reduksi pada daerah katoda. Yang kelima, galvanic coupling. Bila besi terhubung atau menempel pada logam lain yang kurang reaktif, tidak mudah teroksidasi, potensial reduksinya lebih positif, maka akan timbul beda potensial yang menyebabkan terjadinya aliran elektron dari besi ke logam kurang reaktif. Hal ini menyebabkan besi akan lebih cepat mengalami korosi dibandingkan tanpa keberadaan logam kurang reaktif. Efek inilah yang disebut dengan efek galvanic coupling. Bagaimana cara mencegah korosi pada besi? Maka dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, cara mekanis. Prinsipnya adalah ini menghindari kontak langsung antara besi dengan uap air dan oksigen yang ada di lingkungannya. Misalkan, cara pertama pengecatan. Pengecatan ini biasanya dilakukan pada pagar rumah yang terbuat dari besi. Lalu yang kedua, melumuri dengan oli. Ini biasanya pada rantai sepeda motor ya. Kemudian melapisi dengan seng, melapisi dengan timah. Kalau proses pelapisan dengan timah biasanya di sepeda motor juga udah digunakan ya. Makanya banyak bagian-bagian sepeda motor sekarang sudah bagian yang mengkilap. Itu adalah proses pelapisan dengan timah. Selain tampilannya menarik, juga mencegah terjadinya korosi. Lalu berikutnya membalut dengan plastik. Hal ini biasanya dilakukan pada perabotan-perabotan dapur. Misalnya kalau dulu rak piring masih dilapisi dengan plastik. Nah, itu tujuannya supaya bagian besi pada rak piring tidak bersentuhan langsung atau tidak ada kontak langsung dengan air dan oksigen di sekitarnya. Lalu ada juga membuat paduan logam. Cara kedua adalah cara proteksi katodik atau perlindungan katodik. Cara ini biasanya dilakukan dengan cara mengorbankan logam lain yang lebih mudah teroksidasi, sehingga besi selamat dari proses oksidasi. Caranya dengan menghubungkan logam besi dengan logam pelindung yang mempunyai enol lebih kecil. Jadi kalau besi biasanya dilindungi dengan logam yang enolnya lebih kecil. Hal ini akan menyebabkan logam pelindung itu sendiri yang akan teroksidasi, sedangkan besinya tidak. Nah, contoh logam pelindung biasanya adalah magnesium. Ini digunakan pada pipa-pipa besi bawah tanah. Biasanya di sekitar pipa besi ditanamkan itu logam magnesium supaya proses oksidasi terjadi pada magnesium, sedangkan pipa besi tidak mengalami oksidasi. Kira-kira demikian ya. Sedangkan cara mencegah korosi pada aluminium agak sedikit berbeda. Aluminium merupakan logam yang lebih reaktif daripada besi, tetapi lebih tahan terhadap karat. Aluminium yang berkarat akan membentuk aluminium oksida Al2O3 dengan cepat. Perkaratan akan segera terhenti setelah terbentuk lapisan oksida yang tipis. Lapisan tersebut melekat kuat pada permukaan logam. Oleh karenanya, logam di bawahnya akan terlindungi dari perkaratan lebih lanjut. Melalui elektrolisis, lapisan oksida tersebut dapat dipertebal. Proses ini dinamakan anodizing. Aluminium hasil anodizing digunakan untuk membuat perkakas dapur, kerangka bangunan, kusen pintu dan jendela, serta
bingkai. Aplikasi dari sel elektrolisis itu pada penyepuhan atau disebut juga dengan electroplating. Penyepuhan adalah proses pelapisan logam dengan logam lain melalui reaksi elektrolisis. Jadi kita misalkan ada dua logam. Logam yang akan dilapisi adalah logam L dan logam yang akan melapisi adalah logam M. Tujuan penyepuhan yang pertama melindungi logam dari korosi, sudah pasti. Yang kedua biasanya membuat tampilan benda lebih menarik. Syarat dalam penyepuhan yang pertama, logam yang dilapisi akan bertindak sebagai katoda, sedangkan logam yang melapisi bertindak sebagai anoda. Dan cat elektrolit yang digunakan larutan yang mengandung ion logam pelapis. Misalkan kita akan melapisi suatu sendok tembaga dengan perak, maka kita akan membuat rancangan percobaan untuk melapisi sendok tembaga tersebut dengan perak. Yang pertama kita lakukan adalah penetapan elektroda. Anoda itu kita buat Ag, sedangkan katodanya adalah langsung sendok Cu-nya. Kemudian penetapan elektrolitnya adalah larutan yang mengandung ion Ag. Contohnya adalah larutan AgNO3, karena dalam AgNO3 ada ion Ag ya. Reaksi yang terjadi di katoda, ion Ag positif akan tereduksi, mengendap, menghasilkan Ag. Sedangkan di anoda, elektrodanya sendiri, yaitu Ag-nya yang teroksidasi atau larut menjadi Ag positif tambah elektron. Maka diperoleh reaksi sel Ag yang ada di anoda berubah menjadi atau menghasilkan Ag yang ada di katoda. Jadi prinsip dasar pada proses penyepuhan ini adalah memindahkan Ag yang ada di anoda ke katoda dengan cara Ag-nya kita larutkan lalu diendapkan di katoda, demikian ya. Jadi elektrodanya itu dilarutkan lalu diendapkan lagi di katoda, sekalian atau sekaligus melapisi elektroda katodanya. Rangkaiannya boleh disusun seperti gambar berikut. Ini sendok Cu-nya bertindak sebagai katoda, sedangkan peraknya ini bertindak sebagai anoda. Jadi peraknya ini yang larut berubah menjadi ion Ag positif. Maka dalam larutan ini akan terbentuk banyak ion Ag positif. Nah, saking banyaknya ion Ag positif itu, maka ion Ag positif itu juga yang mengendap di permukaan sendok tembaga ini. Nah, ini diharapkan pelapisannya rata, ya. Ini bergantung dengan keahlian dalam proses elektrolisis supaya proses pelapisannya ini merata. Jadi demikian kira-kira proses pelapisan sendok tembaga dengan perak. Maka diharapkan kan sendoknya pasti tidak mengalami korosi, dan yang kedua sendok tembaganya kita pasti tampilannya akan semakin bagus dan nilai ekonomisnya juga akan semakin tinggi. Oke, kita masuk ke latihan soal. Ini ada beberapa soal hanya untuk mengingatkan materi yang sudah dijabarkan sebelumnya. Ini hanya pilihan berganda yang pernah muncul di soal UN atau bahkan soal SBMPTN sebelumnya ya. Demikian. Nah, dan yang keempat ini adalah soal tentang rancang eksperimen bagaimana melakukan penyepuhan. Baiklah, terima kasih. Sampai di sini penjelasan mengenai korosi dan penyepuhan. Semoga bermanfaat. Bila ada
pertanyaan, boleh hubungi saya di kolom komentar yang ada pada channel ini. Semangat pagi!